Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, di sini saya akan membahas soal-soal yang sudah kalian kerjakan minggu-minggu kemarin. Ya, nanti kalian tinggal cek ya. Oke, ini adalah pembahasan soal yang matematika dasar mengenai program linier. Nah, ingat waktu itu kita mengerjakan halaman 48, nomor 4 dan nomor 5. Nah, di sini saya dimulai dari nomor 4. Nah, di sini soalnya itu untuk membuat roti jenis A diperlukan 250 gram tepung terigu dan 400 gram telur. Sedangkan untuk membuat roti jenis B diperlukan 100 gram tepung terigu dan 250 gram telur. Bahan yang tersedia yaitu 6 kg tepung dan 10 kg telur. Akan dibuat roti sebanyak-banyaknya dari dua jenis roti tersebut. Misalkan, banyak roti jenis A yang akan dibuat X buah dan banyak roti jenis B ya adalah Y buah. Buatlah model matematikanya. Nah, di sini kita diminta untuk membuat model matematikanya. Nah, caranya kalian sudah tahu, kita akan memisalkan si roti jenis A ini menjadi X dan roti jenis B menjadi Y. Nah, kita buat tabelnya ya. Nah, sini roti jenis A-nya X sesuai sama soal. Terus roti jenis B-nya adalah Y. Nah, lalu apa di sini? Karena roti jenis A dan jenis B itu membutuhkan tepung dan telur. Nah, kita buat di sini adalah si tepung atau tepung terigu, lalu telur. Nah, sekarang kita fokus ke roti jenis A. Diperlukan 250 gram tepung terigu, maka roti jenis A tepung terigunya itu 250 gram dan 400 gram telur. Nah, telurnya 400 gram. Nah, sedangkan untuk membuat roti jenis B yang ini diperlukan 100 gram tepung, oke, dan 250 gram telur. Nah, lalu di sini bahan yang tersedia, berarti maksimal bahan yang ada itu hanya 6 kg tepung. Di sini berarti terigunya itu ada 6 kg. Nah, dibuat ke bentuk gram jadi 6.000 gram. Kenapa? Karena untuk membuat model harus sama satuannya. Nah, ini karena diagram, kita rubah dari kilogram ke gram. Atau misalkan di sini kilogram, kalian boleh rubah gram di sini menjadi kilogram. Tuh, yang penting satuannya sama. Nah, lalu yang telur adalah 10 kg. Jadi 10.000 gram ya. Oke. Nah, setelah semuanya lengkap, tinggal tandanya itu kurang dari atau lebih dari. Karena di sini ketersediaan bahan itu maksimal hanya 6 kg tepung dan 10 kg telur. Maka tandanya adalah kurang dari sama dengan. Karena maksimal itu dia hanya segini. Kalau lebih dia nggak bisa, kalau kurang dia bisa gitu. Makanya dia tandanya kurang dari sama dengan. Tuh, kalau persediaan ingat, dia itu kurang dari sama dengan ya. Oke, nah lalu tinggal kita buat modelnya. Tinggal dilihat bagian terigu dan bagian telur. Untuk baris yang ada roti jenis A, kita tambahkan variabel X. Untuk baris yang ada roti jenis B, kita tambahkan variabel Y. Maka modelnya 250X ditambah 100Y kurang dari sama dengan 6.000. Oke, yang kedua 400X ditambah 250Y kurang dari sama dengan 10.000. Nah, ini harus ada ya. X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Ini kendala non negatif. Ini harus ada karena tepung dan terigu itu tidak mungkin negatif kan. Tuh.
Jadi ini harus diikut sertakan ya. Oke, nah ini untuk model matematika dalam satuan gram. Nah, kalau kita mau model matematikanya itu dalam satuan kilogram. Nah, tinggal dibuat semuanya ke satuan kilogram. 250 gram jadi 0,25 kilo. Yang 100 gram jadi 0,1 kilo. Oke, tinggal dikonversi aja ya. Jadi untuk model matematika yang ini atau yang ini sama aja. Jadi terserah kalian. Oke, ini untuk nomor 4 ya. Model matematikanya udah selesai. Kita ke nomor 5. Nah, nomor 5, seekor ayam agar sehat diberi makanan yang mengandung paling sedikit 25,10, dan 30 satuan nutrisi A, B, dan C setiap hari. Dua jenis makanan P dan Q diberikan kepada ayam tersebut. Dalam 1 kilogram makanan, ayam jenis P mengandung nutrisi A, B, dan C sebanyak 2, 1, dan 3 satuan. Sedangkan dalam 1 kilogram makanan ayam jenis Q terdapat nutrisi A, B, dan C sebanyak 1, 2, dan 1 satuan. Jika diberikan X kilogram makanan jenis P dan Y kilogram makanan jenis Q, tentukanlah model matematikanya. Nah, oke, di sini kita akan membuat model matematikanya lagi. Nah, yang dimisalkan itu X itu untuk makanan jenis P dan Y untuk makanan jenis Q. Jadi di sini variabelnya X dan Y. Oke, kita buat tabelnya. Nah, sini kita misalkan makanan jenis P itu X, makanan jenis Q itu Y. Nah, sekarang di sini diisi apa? Nah, ini ada nutrisi A, B, dan C. Kita tulis di sini nutrisi A, nutrisi B, dan nutrisi C. Nah, sekarang kita ke makanan P. Makanan P dalam 1 kilogram makanan ayam jenis P mengandung nutrisi A, B, C sebanyak 2, 1, dan 3. Berarti nutrisi A 2, nutrisi B 1, dan nutrisi C-nya 3. Nah, sekarang ke jenis Q. Terdapat nutrisi A, B, dan C sebanyak 1, 2, dan 1 satuan. Berarti nutrisi A 1, nutrisi B 2, dan nutrisi C 1. Nah, sekarang di sini adalah paling sedikit 25, 10, dan 30. Berarti nutrisi A itu 25, nutrisi B 10, dan nutrisi C adalah 30. Nah, untuk tandanya, lihat di sini ada deskripsinya paling sedikit. Artinya ini batas minimal. Kalau paling sedikit ini batas minimal, maka tandanya adalah lebih dari sama dengan. Tuh, jadi nggak boleh kurang dari ini. Kalau lebih boleh, karena di sini paling sedikit. Oke, nah setelah lengkap, kita buat modelnya. Kita lihat di sini kalau yang tadi itu cuma ada 2 ya. Nah, sekarang di sini ada 3. Nah, tinggal ditambahkan 1 pertidaksamaan aja. Oke, kita buat modelnya. 2X ditambah 1 kali Y kan Y ya. 2X ditambah Y lebih dari sama dengan 25. Nih, lalu X ditambah 2Y lebih dari sama dengan 10. Ini 3X ditambah Y lebih dari sama dengan 30. Ini. Oke, setelah semua pertidaksamaannya sudah, kita tambahkan X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Karena pangkat itu nggak mungkin negatif kan. Gitu. Ini untuk pembahasan soal yang halaman 48, nomor 4, dan nomor 5. Oke, kita lanjut ke halaman 64, nomor 18. Suatu perusahaan
bahan pakaian wanita memperoleh 40 bahan dan 40 bahan A dan 60 bahan B per minggu untuk produksinya. Setiap baju atasan memerlukan setengah meter bahan A dan 3 meter bahan B. Setiap celana panjang memerlukan 1 meter bahan A dan 1 meter bahan B. Jika penjualan setiap baju atasan mendapat untung 20.000 dan setiap celana panjang mendapat untung 25.000, maka banyaknya baju atasan dan celana panjang yang dihasilkan per minggu supaya diperoleh keuntungan maksimal adalah. Nah, di sini step-stepnya lebih panjang ya. Oke, kita mulai. Dari sini kita modelkan soalnya terlebih dahulu. Nah, di sini yang kita misalkan variabelnya bebas ya, karena di soal tidak ditentukan harus X dan Y. Nah, tapi di sini saya menggunakan X dan Y. Berarti yang dimisalkan adalah baju atasan dan celana. Oke, atasan saya misalkan X dan celana saya misalkan Y. Lalu di sini karena atasan dan celana itu membutuhkan bahan A dan bahan B, maka di sini saya masukkan bahan A dan bahan B. Oke, untuk atasan, setiap baju atasan memerlukan setengah meter bahan A, berarti bahan A saya masukkan setengah meter, dan 3 meter bahan B. Oke, terus celana panjang memerlukan 1 meter bahan A dan 1 meter bahan B. Nah, di sini bahan A itu 40, bahan B adalah 60. Nah, di sini tandanya apa? Dia persediaan ya, berarti tandanya kurang dari sama dengan. Oke, tinggal kita modelkan. Jadi, setengah X ditambah Y kurang dari sama dengan 40. Karena dia persediaan, jadi dia kurang dari ya. Oke. Lalu di sini 3X ditambah Y kurang dari sama dengan 60. Lalu kita tambahkan X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Oke, ini adalah fungsi kendalanya. Nah, 20.000 dan 25.000-nya apa? Itu adalah fungsi objektif karena di sini diminta keuntungan maksimal, maka untungnya ini adalah fungsi objektifnya. Maka bisa kita buat fungsi objektifnya itu atau fungsi tujuan fx, y sama dengan 20.000 X karena X itu untuk atasan dan 25.000 Y untuk celana. Oke, setelah kita dapat modelnya, kita akan mencari titik potong antara tidak samaan 1 dan persamaan 2. Nah, kita pakai metode substitusi eliminasi substitusi. Oke, di sini kita buat jadi sama dengan dulu ya. Jadi persamaan dulu. Setengah X ditambah Y sama dengan 40. 3X ditambah Y sama dengan 60. Nah, ini Y-nya udah sama koefisiennya, tinggal kita eliminasi. Kita kurangkan, diperoleh setengah X dikurang 3X, Y-nya habis. 40 dikurang 60, jadi min 20. Nah, kita buat pecahannya dulu. Jadi setengah X min 6 per 2X. Nah, si 3-nya kita buat pecahan agar bisa dioperasikan. Oke, setelah kita buat pecahan, tinggal setengah dikurang 6 per 2. Berarti 5 per 2X. Negatif 5 per 2X. Nah, karena di sini sama-sama negatif, berarti negatifnya habis kan? Tinggal X sama dengan 20 dikali 2 per 5. Jadi dibalik. Sama dengan 8. 20 bagi 5, 4 kali 2, 8. Oke, kita dapat titik potong X-nya 8. Sekarang kita cari
Y-nya. Kita substitusikan nilai X sama dengan 8 ke salah satu persamaannya. Boleh yang atas, boleh yang bawah. Di sini saya menggunakan persamaan yang bawah. 3X tambah Y sama dengan 60. Nah, X-nya kita substitusikan 8. Berarti 3 kali 8 ditambah Y sama dengan 60. 3 kali 8 adalah 24. 24 ditambah Y sama dengan 60. Nah, nilai Y sama dengan 60 dikurang 24. Oke, jadi nilai Y-nya adalah 36. Nah, di sini kita peroleh titik potong antara pertidaksamaan 1 dan 2 adalah di titik 8,36. Nah, setelah ini kita akan membuat grafiknya. Nah, masih ingat, sebelum kita membuat grafik, kita tentukan titiknya terlebih dahulu. Di persamaan yang pertama, setengah X ditambah Y sama dengan 40. Nah, ketika X-nya 0, berarti Y-nya adalah 40. Ketika Y-nya 0, di sini Y-nya 0, maka nilai X-nya adalah 80. Lalu, ketika X-nya 0, Y-nya adalah 60. Ketika Y-nya 0, maka X-nya adalah 60 bagi 3 adalah 20. Nah, tinggal kita buat garisnya. Ini berarti 0,40 dan 80,0. Nah, ini garis. Lalu di sini 0,60 dan 20,0 dibuat garis. Oke. Lalu kita akan mencari daerah penyelesaiannya. Kita ambil titik selidik 5,5. Artinya di sini. Karena dia kurang dari ya, kita cari di bawah garis. Di bawah garis karena dia kurang dari. Oke, kita ke persamaan pertama. Setengah X ditambah Y kurang dari sama dengan 40. Kita substitusikan X-nya 5 dan Y-nya 5. Setengah kali 5 itu 2,5 ditambah 5. 7,5 kurang dari sama dengan 40. Benar ya? Oke, yang kedua, 3X ditambah Y kurang dari 60. Sama X-nya 5, Y-nya juga 5. 3 dikali 5, 15 ditambah 5, 20. 20 kurang dari sama dengan 60. Pernyataannya benar. Oke, lalu X lebih dari sama dengan 0, maka 5 lebih dari sama dengan 0. Benar. Satu lagi, Y lebih dari sama dengan 0, maka 5 lebih dari sama dengan 0. Itu benar. Oke, berarti kita dapat daerah penyelesaiannya adalah di sini. Nah, setelah kita dapat daerah penyelesaiannya, kita ambil titik kritisnya atau titik ekstrim. Nah, ada di 0,40. Lalu, di sini tadi kita sudah cari titik potongnya 8,36 dan 20,0. Oke, karena akan mencari keuntungan maksimal, berarti kita harus mencari fungsi objektif dengan hasil yang paling besar. Oke, setelah kita peroleh titik kritisnya atau titik ekstrim, tinggal kita substitusikan ke fungsi objektifnya atau fungsi tujuan. Di sini saya menggunakan metode titik ekstrim ya. Nah, masih ingat fungsi tujuannya itu 20.000 X ditambah 25.000 Y. Nah, di sini titik 0,40, 8,36, dan 20,0. Nah, untuk yang pertama kita substitusikan nilai X-nya 0 dan nilai Y-nya 40. Jadi 20.000 dikali 0 ditambah 25.000 dikali 40. Itu hasilnya 1 juta. Oke, lalu kita substitusikan X-nya 8 dan Y-nya 36. Jadi 20.000 dikali 8 ditambah 25.000 dikali 36. Itu hasilnya 1.060.000. Nah, sekarang kita substitusikan nilai X-nya 20 dan Y-nya 0. Maka
kita bisa tulis 20.000 dikali 20 ditambah 25.000 dikali 0, hasilnya 800.000. Nah, setelah itu karena kita akan mencari nilai maksimum, maka kita pilih hasil yang paling besar. Yang mana? Yang kedua, 1.060.000. Maka bisa kita tarik kesimpulan bahwa jika banyaknya atasan dan celana yang diproduksi untuk memperoleh keuntungan maksimal adalah 8 buah atasan dan 36 buah celana. Nah, keuntungannya adalah 1.060.000. Seperti itu ya. Oke, semoga kalian memahaminya dan bisa mandiri nanti ngerjainnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.